entah dapat solusi atau enggak, entah dapat insightful yang kemudian menyelesaikan problemnya atau enggak, ya kayaknya sih buku salah satu pelarian yang baik, termasuk juga kopi gitu. Halo, nama saya Cahyo Satria. Saya founder dari Solusi Buku, sebuah toko buku online dan offline yang kemudian sekarang merambah ke coffee shop. Sebenarnya Solusi Buku itu lahir dari toko buku online. Itu sejak 2013. Sebelum itu, jauh sebelum itu, karena Solusi adalah bagian dari Solusi Group gitu, kita awalnya adalah distributor buku sejak tahun 2003. Lantas kemudian di 2013 kami membuat toko online. Nah, Solusi Buku lahir di 2013 itu. Lantas di medio 2017-18 Solusi Buku itu punya store offline, jadi toko buku offline. Lokasinya waktu itu di Jalan Dersono di Ceper, Wedomartani. 5 tahun di situ, terus kemudian 2023 akhir 2024 lah, setahun terakhir belakangan ini kami pindah ke tempat baru, ke gedung baru, kemudian kita bikin toko buku ini lebih nyaman, dan pada akhirnya kami juga menyediakan F&B, ada kopi dan non-kopi juga ada, berikut juga dengan pastry. Nah, kenapa kita membuat Solusi Buku dan pada akhirnya ada coffee shop? Jadi awalnya sebenarnya berangkat dari pengalaman kita sendiri gitu sebagai penikmat buku gitu, bahwa kita ketika ke toko buku sebenarnya bukan hanya sekedar ingin membeli buku, tapi experience yang ada. Bagaimana kita melihat cover-cover buku, judul-judul buku yang terbit. Experience itu pengen coba kami tuangkan di Solusi Buku gitu. Jadi dari kurasi judul bukunya, kemudian penataannya atau display di toko tersebut, terus kemudian ada aksen atau dekoratif dari toko tersebut gitu. Dan coffee shop atau F&B akan melengkapi itu, karena aku pikir membaca buku kemudian menikmati kopi itu dua perpaduan yang syahdu gitu. Kalau membaca kopi dan menikmati buku gitu, itu sengaja dibalik, membaca kopi dan menikmati buku. Harusnya kan menikmati kopi dan membaca buku. Kenapa Solusi Buku itu karena memang grupnya itu solusi, dan arti dari solusi sendiri ya sebenarnya kita adalah jawaban gitu. Kita mencari solusi atas problem distribusi. Kalau ngomong grupnya gitu, ada Solusi Buku itu di toko bukunya misalnya, kemudian ada Solusi Offset itu di percetakan, dan kemudian ada Solusi Baca dan seterusnya gitu. Jadi kita di unit bisnis manapun tuh ingin memberikan solusi sebenarnya. Solusi kalau misalnya pengen beli buku, tempatnya nyaman, ada kopinya, ya Solusi Buku gitu. Jadi kalau kita pernah ke Paris, di situ ada namanya toko buku Shakespeare & Company, Shakespeare & Co. Toko bukunya nggak gede, tapi nuansa nyaman, menyenangkan, dan ya bisa dibilang kayak surganya orang yang seneng buku gitu. Atau misalnya kalau kita ke Jepang itu ada Jimbocho gitu, satu wilayah yang kemudian itu di dalamnya itu buku semua gitu, dari toko buku satu ke toko buku yang lain dengan keunikannya masing-masing gitu. Beberapa saya ambil inspirasinya dari situ. Misalnya kalau teman-teman ke
lantai 2 di Solusi Buku itu ada satu aksen atau bentuk yang memang saya ambil inspirasinya itu dari salah satu toko buku di Jepang di daerah Jimbocho gitu. Jadi yang pengen dihadirkan di Solusi Buku ya sebenarnya kebaruan, nggak harus yang gimana banget sih. Cuman selama ini toko buku ya hanya memajang buku, menjual buku, sifatnya transaksional. Saya mencari buku A gitu dan kemudian datang ke sebuah toko buku dan transaksional aja sudah gitu. Sementara kita pengen hadir untuk memberikan ruang yang lebih dan mendapatkan experience baru bagi pembeli buku atau pembaca buku dengan kamu bisa berlama-lama di toko buku, memilih buku, menikmati kopi dan sambil membacanya, diskusi dan seterusnya. Kalau konsep yang lain yang pengen dibawa di Solusi Buku juga mungkin ada salah satu upaya untuk menghadirkan ruang gitu ya sebenarnya. Bukan hanya sekedar transaksional saja pembelian buku, ini hanya ngomongin bisnis dan seterusnya gitu. Ada ruang yang bisa dibilang ruang interaktif gitu untuk kita bikin activity gitu di sini. Jadi di Solusi Buku juga selain toko buku, coffee shop, dan kami menyebutnya collaborative space gitu. Di sini biasa dilakukan juga bedah buku, kemudian launching buku, terus intimate konser gitu. Beberapa waktu yang lalu bahkan Frau baru melakukan intimate konser di Solusi Buku. Baru kemarin malam ada beberapa waktu yang lalu juga ada activity mendongeng dan seterusnya. Itu aku pikir jadi tidak hanya berhenti hanya sekedar toko buku yang sifatnya hanya transaksional aja gitu. Oke, di Solusi Buku ini kita juga di rak sebelah sini ada buku-buku psikologi dan pengembangan diri. Ini ada buku-buku terjemahan juga, ada buku-buku dari penulis Indonesia juga. Terus di sebelahnya ini ada buku sejarah dan buku-buku filsafat di sebelah sini. Ini juga sama, ada yang terjemahan, ada yang penulis Indonesia. Terus kalau yang di sini ini buku-buku berbahasa Inggris. Jadi buku-buku seri klasik dan berbahasa Inggris gitu. Terus kita movement ke sini. Ini buku-buku novel, fiksi. Jadi lengkap dari penulis Indonesia, dari penulis luar. Kita ada semuanya di rak sebelah sini. Ini untuk buku-buku fiksi. Ini yang kemarin dapat Nobel, Hankang, vegetarian, sama The White Book juga tersedia di Solusi Buku. Terus ini barnya untuk membuat kopi dan minuman-minuman lain. Terus di area ini buku agama Islam. Jadi teman-teman yang pengen mendalami agama bisa membaca buku-buku yang ada di sini. Terus di section ini ada buku-buku anak. Terus kita juga ada merchandise juga di sini. Ada beberapa t-shirt gitu ya. Ada tote bag juga tadi di sana. Nah, yang mungkin tidak ada di toko buku mainstream lain, ini ada buku-buku terbitan penerbit indie dari Jogja. Nah, ini tempatnya di sini ada buku-buku puisi, ada buku-buku filsafat, ada self improvement atau pengembangan diri, esai juga ada. Ini khusus penerbit indie gitu. Kita ke atas. Di sini juga ada karya Pramudia Anantatur. Ini tetralogi buruh yang buku ini sempat dibredel di masa Orde Baru, tapi sekarang bisa teman-teman baca di Solusi Buku juga, bisa didapetin di Solusi Buku juga. Terus kategori di sini psikologi dan pengembangan diri sampai ke sini, sampai di area sini juga. Ini buku-buku psikologi dan pengembangan diri. Nah, di sini juga di area atas juga terdapat buku-buku anak juga, masih buku-buku pengembangan diri, dan di sini ada fiksi juga, buku novel. Sampai di sini area
novel atau buku-buku fiksi ya di sini. Terus ini buku-buku impor. Ini buku terbitan dari luar yang kita jual di toko buku juga. Ini tidak semua toko buku juga bisa menyediakan buku-buku impor seperti ini. Nah, di area ini koleksi buku yang bisa dibaca juga sama teman-teman pengunjung yang berkunjung di Solusi Buku gitu. Kalau di sini ada lukisan-lukisan. Ini karyanya seniman muda namanya Wulang Sunu. Ini untuk ilustrasi sebuah buku sebenarnya, bukunya Aan Mansur. Itu juga ada karyanya Wulang Sunu. Gitu. Nah, ini kebetulan kita lagi ada event namanya Vakansi Literasi. Ini event ini berlangsung sampai tanggal 20 ya Mas ya? 20, dan koleksi-koleksi buku di sini tuh banyak banget promo yang menarik. Jadi di sini ada mulai diskon 15%, ada merchandise juga. Terus ini buku-buku sastra klasik juga ada di sini. Terus ada promo-promo seperti 125.000 dapat 3 buku, ada yang 100.000 dapat 3 buku. Pokoknya promonya lengkap. Ini buku-buku bestseller juga di sini tersedia semuanya. Gitu. Nah, ini salah satu penerbit Jogja juga yang kita ajak kolaborasi di pameran ini. Ini bukunya semua all item 30% diskonnya gitu. Nah, kalau di dalam tadi ada buku-buku indie juga. Di Vakansi Literasi juga kita display semua buku-buku indie, baik dari penerbit Jogja maupun kawan-kawan penerbit ini dari Jakarta, Bandung, dan lain-lain gitu. Jadi kalau untuk line up produknya di sini cukup lengkap gitu ya, dan bisa teman-teman kunjungi di Vakansi Literasi. Ya, mudah-mudahan sih waktu-waktu ke depan kita juga tetap bisa menggelar event-event seperti ini gitu, untuk mendekatkan buku ke pembacanya. Buku dan kopi menurutku punya hubungan kedekatan yang harmonis gitu ya. Sebelumnya memang saya suka ngopi, dan saya membayangkan ada sebuah tempat gitu, karena kesukaan saya terhadap buku, ada sebuah tempat yang penuh dengan buku, dan di situ tuh saya bisa ngopi gitu. Karena pengen menyediakan ruang yang seperti itu, kenapa kita tidak memulai dari apa yang bisa kita kerjakan. Ya, ini dari Solusi Buku yang awalnya hanya toko buku, itu kita sediakan juga kopinya gitu. Proses ngedevelop coffee shopnya sendiri, kebetulan saya punya beberapa kawan yang penggiat kopi, dan ya berdiskusilah dengan mereka, dengan teman-teman. Kalau teman-teman tahu mungkin kenal dengan Mas Renggo Dongeng Kopi gitu, itu salah satu kawan berdiskusi saya gitu untuk mendevelop coffee shop di Solusi Buku. Makanan dan minumannya itu ada kopi dan non kopi. Kalau yang kopinya kita punya manual brewnya juga, terus kemudian non kopinya ada tea, ada kombucha, ada beberapa mocktail dan lain-lain. Tapi sejujurnya saya suka menikmati kopi itu dengan bloko gitu, istilahnya orang Jawa, tidak dianeh-anehin. Jadi aku pengen merasakan beans, misalnya kayak kita punya beans dari Sulawesi gitu. Aku pengen merasakan kopi Sulawesi yang pure itu seperti apa sih? Tidak dengan kombinasi yang rumit gitu. Tapi itu balik lagi ke selera. Tapi kalau teman-teman biasa minum kopi yang ada susunya dan ada arennya gitu misalnya, kita juga menyediakan. Kalau favorit saya sebenarnya yang diunggulkan di sini, di specialty-nya kita punya single origin maupun multiple origin juga yang bisa dinikmati di sini. Oke, kendala kalau di kopinya dulu ya misalnya.
Bidsnya tambah mahal, bos. Ya terkait dengan supply and demand itu juga mungkin ada problem tersendiri ya. Secara umum, in general, problem yang dihadapi coffee shop ya memang mungkin saking banyaknya coffee shop yang ada di Jogja gitu, ada ribuan coffee shop gitu. Dan kemudian kita punya seolah-olah harus punya diferensiasi yang cukup kuat gitu untuk kemudian dijadikan pilihan sebagai tempat untuk ngopi bagi kawan-kawan yang ada di Jogja. Terus kalau di perbukuannya sendiri ya kendala yang masih sampai hari ini mungkin jadi problem utama gitu di buku. Ya gimana cara kita mendekatkan buku ke sebanyak mungkin orang sebenarnya, karena kalau kita ngomongin era yang serba cepat ini gitu, sementara tren yang begitu banyak gitu di media sosial, tapi bagaimana kita bisa menggaungkan tren membaca buku itu lebih dekat gitu ke masyarakat, sehingga critical thinking dari masyarakatnya juga akan pada akhirnya hidup gitu, karena tidak terpapar selalu dengan yang instan seperti halnya yang ada di sosial media hari ini. Buku membuat kita sejenak untuk melambat gitu, berpikir secara komprehensif, membaca pelan-pelan, dan pada akhirnya kita tahu gagasan utuhnya. Jadi tidak hanya sepotong-sepotong. Kalau sekarang kan baca quotes di Instagram atau TikTok kan seolah-olah udah tahu kayak, oh René Descartes tuh pemikirannya itu begini gitu. Padahal baru baca satu potongan quotes-nya aja gitu di TikTok. Solusi buku sebagai ruang kolaboratif sendiri memang selain tadi misalnya ada intimate concert, ada aktiviti seperti mendongeng, diskusi, bedah buku, launching, dan lain sebagainya. Kita memulai sesuatu yang baru, kita membuat pameran buku bertajuk Vakansi Literasi. Jadi aktiviti yang pengen dibuat adalah bagaimana kita menghadirkan pameran buku yang bukan hanya berfokus pada lagi-lagi hanya berjualan dan transaksional. Ada aktiviti yang dikerjakan di dalamnya, termasuk ya tadi mendongeng, kemudian ada intimate concert dan lain sebagainya. Itu bagian dari aktivasi di Vakansi Literasi. Nah, Vakansi Literasi kebetulan baru digelar pertama kali, dan alhamdulillahnya itu dapat respon yang baik gitu dari pembaca, dari customer, dari audiens yang hadir di sini. Dari pemilihan kategori bukunya, pengkurasian judul dan lain sebagainya. Dan tentu saja karena ini sifatnya event, biasanya ada promo-promo yang memang lumayan gitu untuk kemudian dimanfaatkan di event-event seperti Vakansi Literasi. Dan mudah-mudahan tidak berhenti di Vakansi Literasi yang pertama, tapi bisa berlanjut ke event-event yang selanjutnya gitu. Ya kalau untuk solusi buku sih harapannya kita tetap bisa mengisi ruang yang pada akhirnya bisa menemani pembaca buku, penikmat buku, dan tentu saja penikmat kopi gitu, untuk menjadi bagian dari kecintaan mereka terhadap buku dan kopi itu. Bukan hanya sekedar bagaimana kemudian kita bisa datang coffee shop, minum kopi, nongkrong dan seterusnya, tapi bagaimana kita juga bisa merayakan itu semua gitu bersama kopi, dan kita memuliakan buku juga, karena bagaimanapun juga buku dan kopi ini menurutku patut untuk selalu dirayakan gitu. Dan kayaknya kalau misalnya bisa dibilang pelarian gitu ya, buku itu pelarian yang sangat positif, bukan? Kalau misalnya kita punya masalah, ayo dong cari buku yang memang kemudian mungkin bisa relate dengan perasaanmu hari itu. Entah dapat solusi atau enggak, entah dapat insightful yang kemudian menyelesaikan problemnya atau enggak, ya kayaknya sih buku salah satu pelarian yang baik. Termasuk juga kopi gitu. Misal lagi suntuk banget, telewong Jawa kalau bareng ngopi itu kan kemepiar gitu istilahnya. Apalagi kalau ditemani dengan buku yang cocok dengan situasi hati. Jadi pengennya ya orang-orang masih membaca buku, masih menikmati kopi, dan kami hadir di antaranya untuk menemani mereka. Itu aja sih. Oke, kalau lokasi kita di Jalan Karanganyar, Blotan, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Itu nggak jauh dari Stadion Maguwo Harjo. Terus jam operasionalnya jam 8 pagi sampai jam
9 malam. Jadi jangan lupa ke Solusi Buku, mari kita rayakan buku dan kopi bersama.